Baik, alhamdulillah. Luar biasa kah? Atau biasa di luar? Oke. Saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu hari ini bisa hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan pertemuan rutin bulanan P2 K2 ya. Ini kita sebelum memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ibu-ibu, di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan mengenai konsep bagaimana cerdas meminjam uang ya, cerdas berhutang. Nah, ada yang tahu Bu, di mana sebaiknya kita itu meminjam uang? Ada yang tahu? Ya, Bu Ita, silakan. Di koperasi. Ada yang tahu? Bu Naya mungkin. Ayo. Oh, kalau enggak bisa jawab berarti Bu Naya ini enggak punya pinjaman, ini enggak punya hutang. Luar biasa ini ya. Ada yang tahu lagi Bu, selain di koperasi kita bisa pinjam di mana? Di saudara Bu. Di mana? Di bank. Di rentenir boleh enggak Bu kita? Boleh kalau kepepet. Bu Siati? Oh, di warung. Boleh pinjam ke rentenir Bu? Enggak pernah ya? Enggak boleh ya? Bagus. Jadi ini sepakat ya, tidak boleh meminjam di rentenir. Sepakat ya Bu? Mana suaranya? Ya. Oh, sudah bangun semua. Tak kira masih tidur. Oke, Bu, masih ini ya, apa namanya, ngantuk ya? Sore-sore diajak kumpul ya? Ngantuk ya? Enggak, bener, enggak. Bu, tak ajari yel-yel, biar enggak ngantuk. Uang tidak cukup, Diatur dong. bokongnya mana Bu? Goyangnya Bu. Iya, biar enggak kaku pinggangnya ya. Ibu kan Bu Suarti kan jualan nasi. Bulak sambel enggak? Oh, maunya ya. Ya, lagi ya Bu ya, yang semangat ya. Uang tidak cukup. Diatur dong. Ah, sip. Lagi. Uang tidak cukup. Diatur dong. Mantap. Tepuk hebat dulu ya. Hebat. Hebat. Oke, silakan duduk kembali. Ya, luar biasa ibu-ibu ini. Masih tetap semangat, padahal ini sudah sore ya Bu ya. Oke, tadi sudah kita ulang mengenai pelajaran bulan lalu. Sekarang kita pelajari lagi mengenai konsep menabung untuk biaya yang tidak terduga. Bisa dilihat Bu buku pintarnya? Bisa lihat? Nah, di situ ada cerita tentang keluarga Ibu Lili. Silakan dibaca dulu. Ya, ada yang bisa menceritakan kembali tentang apa itu Bu Lilinya, kenapa? Apa yang dialami Ibu Lili ada? Mbak Naya, boleh? Anaknya sakit. Mbak Naya kalau lihat saya ketawa, padahal aku loh gak ono erong badote, gak ono buntote. Ayo Mbak Naya, apa Mbak Ita? Mbak Ita boleh? Apa Bu Sri? Bu Sri ya? Ya. Sakit. Anaknya Bu Lili sakit. Enggak punya uang buat ke rumah sakit. Enggak punya uang untuk biaya berobat di rumah sakit. Oke. Jadi di situ kita baca bersama bahwa Ibu sendiri yang mengalami, gimana Bu solusinya? Nyari pinjaman. Ada lagi?
Uti mungkin? Bu Uti? Apa Bu Siati? Ya, apa adanya punya liali dijual. Punya berarti menjual aset yang ada dulu ya. Luar biasa, jawabannya bagus sekali. Jadi gini ibu-ibu, ketika kita punya uang, kita punya pendapatan, maka memang sebaiknya kita menabung dulu, menyisihkan sebagian pendapatan. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga ada kebutuhan yang darurat. Salah satunya apa? Ya yang dialami Bu Lili tadi. Karena dari awal tidak pernah punya tabungan, akhirnya ketika anaknya sakit, jadi bingung. Ya. Nah, sebaiknya yang dilakukan pertama kali, boleh memang mencari pinjaman boleh. Tapi alangkah baik jika tadi seperti usulnya Bu Syarti, bahwa lebih baik jual dulu aset yang ada. Punya cincin, boleh dijual dulu. Atau kalau tidak dijual, disekolahkan di mana Bu? Gede. Menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya ya Bu. Nah, jadi boleh. Supaya apa? Supaya tidak punya kewajiban untuk nyaur hutang. Gitu. Ya. Karena kalau jual aset kan miliknya sendiri, kepunyaan ibu sendiri. Sedangkan kalau pinjam, syaratnya ibu-ibu harus cari pinjaman yang apa? Yang lunak, sistem pembayarannya mudah. Kemudian kalau bisa tidak ada bunganya. Zaman saiki masa ono gak ono bunga ya? Ada. Insya Allah bisa pinjam ke siapa? Ke tetangga atau mungkin ke saudara. Usahakan yang terdekat dulu. Ya. Kemudian kalau memang saudara atau tetangga tidak ada yang punya uang, boleh meminjam ke lembaga keuangan yang resmi. Jangan tertarik dengan iming-iming jumlah yang besar. Itu ya. Sekarang saya tanya, kira-kira ini ibu butuh uangnya untuk bayar berobat 300.000. Lalu ibu sambat, saya butuh uang Bu, saya butuh uang 200 untuk nebus anak saya di rumah sakit. Oh ada Bu, ada 500.000. Mau gitu. Mau diambil nggak Bu kira-kira? Ya mau. Hah? Mau? Butuhnya 200 Bu Naya. Ya ambil 200. Oh iya, bagus, luar biasa. Jadi apa Bu poin yang kedua? Sesuaikan pinjaman dengan kebutuhan. Sesuaikan pinjaman dengan kebutuhan. Jadi kalau pinjamnya 200 ya, butuhnya 200, pinjamnya 200. Mantap. Supaya apa? Supaya tidak ada hutang yang bertumpuk. Ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita membayar. Itu poin yang ketiga. Jadi kalau kita mau berhutang, seharusnya kita juga kembali melihat, menghitung pendapatannya berapa yang bisa disisihkan untuk bayar di bulan depan ketika jatuh tempo. Gitu ya? Oke. Masih di sini, Bu? Halo. Hai. Halo, hai. Masih salah. Ayo, kalau saya bilang halo, ibu jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, ibu jawabnya halo dong. Oke. Jadi bisa dipahami ya Bu ya? Bisa diingat ada 3 poin penting yang harus diperhatikan ketika memang kita butuh untuk melakukan pinjaman. Tapi alangkah lebih baik jika kita bisa menyisihkan sebagian uang di awal untuk menabung. Rutin dan disiplin, nanti lama-lama sedikit-sedikit menjadi bukit. Uang tidak cukup? Diatur dong. Asik, hebat. Oke, saya rasa cukup sekian dulu.
materi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Jika ada kekurangan, saya sebagai pendamping mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, lunas hutangnya. Bu kok loyo, Bu? Wah, tapi hebat, tidak punya utang semua ini ibu-ibu ini. Gitu ya, Bu ya. Baik, kita tutup dulu acara kita hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.